Salam, berjumpa lagi bersama dalam program 5 Menit Bersama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan iman kita, kadangkala kita mengalami hidup jatuh bangun. Kadangkala kita sedang bahagia, kita senang-senangnya mengikuti Tuhan, sedang bersuka cita mengikuti Tuhan, tetapi karena kita masih hidup di dunia dengan segala keindahan, kemewahan, dan keindahannya, maka tidak sedikit orang yang percaya jatuh. Yang seharusnya kita bahagia menikmati kuasa Tuhan, malah justru kita mengalami ratapan dan air mata. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Apa yang menyebabkan orang percaya bisa jatuh dalam pencobaan? Yang pertama, tidak memperhatikan pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kadang kita kurang memperhatikan pergaulan kita, kepada siapa kita bergaul, kepada siapa kita berteman. Terkadang dalam perjalanan hidup ini kita berpikir yang penting hidup saya benar, yang penting saya mengasihi Tuhan, yang penting saya masih bisa mengatasi semuanya. Tanpa kita sadari, pengaruh pergaulan itu sangat penting. Pergaulan yang salah akan membuat kita jatuh kembali dalam dosa. Yang kedua, karena kita tidak hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu suluh dan pelita hidup kita. Kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan, bagaimana mungkin kita tahu apa yang akan kita perbuat? Orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang selalu waspada, selalu menjaga diri, tidak mudah terjatuh karena dia terus diingatkan oleh firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Jika kita berjalan dalam pimpinan firman Tuhan setiap hari, maka kita berjalan makin lama, kita semakin kuat dan tidak jatuh. Yang ketiga, karena selalu melihat masa lalu. Orang-orang yang mudah atau senang melihat masa lalu pada akhirnya menjadi orang-orang yang mudah diperdaya, mudah digoncangkan dan menjadi orang-orang yang lemah. Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan aku mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Orang-orang yang terus memandang ke depan sekalipun di tengah air mata dan pergumulannya, namun mereka tahu bahwa Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi mereka yang setia. Saudaraku, mengasihi Tuhan itu adalah sesuatu yang indah dan luar biasa, tetapi perlu diingat juga bahwa mengasihi Tuhan tidaklah cukup. Kita harus tetap berdoa dan berjaga-jaga supaya tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Waspadalah di setiap saat karena si iblis musuh kita sedang mengintai dia mau kita jatuh. Perhatikan pergaulan saudara, kepada siapa saudara-saudara bergaul. Hiduplah dalam firman Tuhan dan terus memandang ke depan dengan setia pada salib Kristus yang telah tersedia bagi saudara. Katakanlah saat ini dalam doa, Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyelamatkan aku. Terima kasih karena Engkau sudah menghapus dosa-dosaku. Aku ada hari ini hanya oleh karena kasih-Mu. Ajarilah aku hari ini untuk hidup lebih bijaksana, bisa memperbaiki hubunganku dengan Tuhan dan juga pada sesamaku. Ajarilah dan berikan aku kekuatan untuk menjauhi pergaulan yang buruk dan hidup dalam firman Tuhan setiap hari. Peganglah tanganku senantiasa untuk melihat masa depan yang penuh harapan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.